Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Khudori Magelang. Kiai Haji Khudori lahir di Tegalrejo. Beliau merupakan putra kedua dari 10 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Kiai Ihsan dan Ibu Mujirah. Ayahnya adalah seorang pegawai penghulu yang menangani administrasi urusan agama di daerah pedalaman Kabupaten Magelang yang meliputi Kecamatan Candi Mulyo, Merto, Yudan, Mungkit, dan Tegalrejo. Pada zaman Belanda, seorang penghulu dan keluarganya dihormati sebagai priai, sedangkan Ibu Mujirah adalah putri Kartodiwirya yang menjadi lurah di Kalitengah. Kiai Haji Khudori wafat pada tanggal 28 Agustus 1977. Jenazah beliau dimakamkan di komplek makam keluarga pesantren Api Magelang. Kiai Haji Khudori melepas masa lajangnya dengan menikahi putri Kiai Haji Dalhar Watujongol. Ia sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut, namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu, sehingga ia selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah SWT untuk niatnya itu. Kiai Haji Khudori dikaruniai 10 anak, semua putranya adalah seorang kiai dan meneruskan perjuangan dakwahnya dengan merawat dan mengembangkan pondok pesantren Api Tegalrejo, perjuangan di partai politik, dan sebagai dai. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan Hollands Inland School (HIS), lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar zaman Belanda, Khudori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Sirot. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut, kemudian pindah ke pesantren Kuripan di bawah asuhan Kiai Haji Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Geragap hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Pondok Tebu Ireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebu Ireng, ayah Khudori mengirim uang sebanyak 750 per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan 150 dan mengembalikan sisanya. Khudori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadhah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Khudori. Di kamarnya di Tebu Ireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Khudori mudah naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman, dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, ia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Kemudian pada tahun 1933 ia pindah lagi ke Pondok Bendo Pari Kediri menjadi santri Kiai Khozin Muhajir. Di situ ia belajar fikih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. 4 tahun berikutnya ia mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Pada tahun 1937 ia nyantri lagi ke Pondok Lasem, Jawa Tengah yang diasuh Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidhawi. Ketika sudah menguasai semua kitab yang diajarkan, Khudori sering diminta oleh Kiai Baidhawi untuk mengajar para santri lainnya. Di pesantren inilah Khudori menggali bakatnya sebagai seorang kiai. Meskipun tetap tinggal di sana, Khudori tidak begitu banyak belajar karena harus mengabdi pada kiai agar memperoleh karomah, untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang itu yang diperoleh dari para kiai itu akan tetap memiliki potensi spiritual dan berkualitas. Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Api Tegalrejo didirikan pada tanggal 15 September 1944 oleh Kiai Haji Khudori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Kiai Haji Khudori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren orang yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya, pada tahun 1947 ditetapkan nama Asrama Perguruan Islam API. Nama ini ditentukannya sendiri yang tentunya merupakan hasil dari sholat istikharah dengan lahirnya nama Asrama Perguruan API. Beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru
yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Adapun yang melatar belakangi berdirinya asrama perguruan Islam adalah adanya semangat jihad ilahi kalimatillah yang mengkristal dalam jiwa sang pendiri itu sendiri, di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang gelumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati dengan tata nilai sosial yang islami. Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo pada waktu itu sangat memprihatinkan karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan aliran kejawen. Tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengakibatkan berhentinya kegiatan taklim wa ta'alum, kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang ulama yang telah digembleng jiwanya bertahun-tahun di berbagai pesantren, Kiai Haji Qudhari tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang ada. Kurikulum kajian keagamaan yang diajarkan di pesantren Tegalrejo membutuhkan waktu 7 tahun. Ajaran dan amalan-amalan tasawuf dulu dan sampai sekarang merupakan bagian inti kurikulum. Bahkan Kiai Haji Qudhari menyebut tingkat yang paling tinggi, tingkat 7 dengan Ihya, meminjam judul kitab tasawuf terkenal Ihya Ulumuddin. Karena amalan-amalan tasawuf mewarnai kehidupan sehari-hari pesantren Tegalrejo, maka pesantren ini terkenal sebagai pesantren tasawuf. Berkat ketegaran dan keuletan Kiai Haji Qudhari dalam upayanya mewujudkan pondok pesantren asrama perguruan Islam, baik secara zahir maupun batin, santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8, 3 tahun kemudian sudah mencapai sekitar ratusan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.